Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sersan. Baik, teman-teman, di sini berjumpa lagi dengan saya, tentunya di channel YouTube Ngobrol Santai, seperti itu. Nah, di sini saya sudah bersama dengan Ustadz Yoga. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita berkenalan langsung nih dengan Ustadz Yoga. Masya Allah ini sudah banyak pengalaman ini. Mungkin Ustadz Yoga bisa langsung memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Ya, perkenalkan yang belum kenal ya, biasa dipanggil Yoga Al-Maroki. Ya. Jadi kalau buat teman-teman yang mau kepoin bisa langsung ke Yoga Al-Maroki, @Yoga Al-Maroki. Tinggal di Malang, status ya, udah nikah gitu. Udah ada yang punya. Alhamdulillah. Terus kalau pekerjaan ya di Malang sebagai ini sih, sebagai lelaki panggilan gitu. Dipanggil ke sana kemari gitu. Ya benar kan lelaki panggilan kan Iya betul. diundang ke sana Tapi kemari. untuk menjadi pemateri ya Ustaz. Masya Allah. Oke, untuk teman-teman yang mungkin kepo dengan Ustadz Yoga, nanti ada kirim apa ya, taruh link Instagramnya di deskripsi seperti biasanya gitu. Oke, mungkin kita lebih mengenal lagi terkait dengan uh, Ustadz Yoga. Siapa sih Ustadz Yoga kayak gitu? Terus apa sih kesibukannya sekarang kayak gitu? Oke, Ustadz, Ana ingin tanya nih, selama di Malang gitu, kegiatannya sekarang itu ngapain saja sih Ustadz gitu? Ya, ala kulli hal kalau di Malang itu sekarang kebetulan masih jadi mahasantri ya. Mahasantri Masya di Allah. Ma'had Abdurrahman bin Auf dan juga sekarang sembari sebagai ini ya pejuang nafkah gitu. Ya, jadi kadang ngajar juga di beberapa tempat ya, online, offline gitu. Gitu sih kurang lebih kalau di Malang. Masya Allah. Mahasantri. Ya, mahasantri itu singkatan dari mahasiswa dan santri ya? Seperti itu ya Ustadz? Ya kalau kalau apa namanya siswa itu kan tingkatnya bawah tuh. Kalau mahasiswa itu kan sudah maha tuh. Ya sama tuh. Ada santri mahasantri gitu. Masya Allah. Gitu ya Ustadz. Nah, ya ini barusan Ustadz bilang juga, Ustadz sudah berkeluarga ya ini? Alhamdulillah. Masya Allah. Dapat orang Malang ya Ustadz? Kalau aslinya dari Nganjuk, aslinya Oh, Nganjuk. Kalau kuliahnya di Malang. berarti sekarang menjadi orang Malang Dipertemukan asli. lewat ya, di orang Malang, arek Malang ya. Arek Malang. Ya, oke, oke. Nah, Ana juga ingin tanya nih Ustadz. Nah, di sini kan Ustadz sudah banyak pengalaman juga gitu ya. Nggak seperti Ana gitu, nggak seperti saya yang masih minim pengalaman terkait dengan ilmu hidup, Mas. Ilmu hidup, asik. Ah, di era sekarang itu kan kita berada di apa ya, pandemik, situasi pandemi kayak gitu. Nah, sepertinya apa ya, menurut pandangan Ana itu banyak teman-teman Ana, bahkan Ana sendiri itu biasanya sering negative thinking kayak gitu akan suatu hal, atau bisa dibilang kayak muncul ke apa ya, perasaan seperti was-was seperti itu. Nah, biasanya kan apalagi apa ya, situasinya sekarang itu lagi pandemi, bahkan di masjid pun kita itu apa ya, staffnya itu wah, sampai di jarak 1 meter. Nah di situ sampai bahkan masih ada juga yang merasa apa ya, kayak was-was, negatif thinking, nanti ini jamaah yang di sebelah saya ini menularkan penyakit, nah gitu. Nah, kalau berdasarkan dari cara pandang Islam gitu terkait dengan negatif thinking,
atau rasa was-was itu seperti apa sih Ustadz gitu? Maksudnya kayak baik nggak itu kalau muncul dalam pikiran kita, terus bagaimana sih caranya kita buat menangkal perasaan kayak negative thinking atau was-was seperti itu? Iya, kayak Kang Hasbullah ya, atau dipanggil Kang siapa nih? Enaknya Hasbun nggak dipanggil apa-apa. Kang siapa? Hasbun. Hasbun. Ya, jadi teman-teman semuanya, kalau kita melihat kondisi sekarang itu kan bisa dibilang apa ya? Untuk hidup itu sudah alhamdulillah gitu kan, untuk hidup ya. Banyak kita melihat kabar-kabar yang sekarang itu semuanya pada meninggal ya kan, berita duka. Kalau kita melihat di Instagram, di Facebook ya kan, di Nah, medsos itu atau di TV, itu semuanya munculnya adalah berita duka gitu kan. Nah, ini menggambarkan bagaimana sekarang yang begitu luar biasanya ya, pandemi sekarang itu. Apalagi banyak sekarang masyarakat yang bisa dibilang itu kesusahan ya karena perekonomian seperti itu. Nah, maka bisa dibilang kita hidup itu udah alhamdulillah gitu. Ya. Banyak kita mendengar kabar-kabar duka dari saudara-saudara kita ya kan. Kemarin baru bertemu, sekarang udah Allah panggil duluan. Nah, ini salah satu daripada bentuk sebuah musibah yang tiada lain, yaitu dari Allah gitu kan. Sebagaimana kata Allah, man asaba min musibah ya. Jadi musibah itu datang kecuali dari Allah ya. Datangnya dari Allah. Illa biiznillah, kecuali atas izin Allah gitu. Nah, maka bagaimana posisi kita sebagai seorang muslim ya? Kita patut untuk kemudian percaya tentang COVID ya. Banyak ya Kang Hasbun ini, kalau kita melihat kondisi masyarakat itu kan banyak yang nggak percaya. Ada yang percaya tentang COVID, ada yang percaya nggak percaya COVID gitu kan. Nah, ini salah satu bentuk masyarakat itu dia nggak apa namanya, nggak diberikan penyuluhan bisa dibilang ya. Karena kan banyak tuh media yang mengatakan COVID tuh ada yang bilang COVID tuh nggak ada gitu kan. Atau bisa dibilang gini, ada satu dokter misal dia bilang sudah memberikan banyak tuh ya kan tentang COVID tuh seperti ini, kita harus menangkalnya seperti ini, jaga imun ya kan. Nah, ada juga dokter yang tiba-tiba muncul lalu kemudian mengatakan COVID tuh nggak ada gitu. Nah, ini kan kontradiksi gitu. Jadi banyak masyarakat sekarang itu yang menganggap ya tadi, ada yang menganggap COVID ada dan nggak ada, dan ini tentunya butuh apa namanya, perhatian khusus dari masyarakat gitu kan. Sehingga masyarakat itu dia terjadi apa namanya, bisa dibilang diberikan pemahaman gitu. Banyak sekarang yang seperti itu. Apalagi kemarin kita melihat tentang pemberlakuan PPKM gitu kan. Nah, ini juga banyak yang kemudian bisa dibilang terutama ya para pencari kerja yang itu penghasilannya per hari ya kan, beda sama yang misal yang sudah dijamin oleh negara, ada yang per bulan gitu kan. Nah, ini yang menyambung hidup ya, antara hidup dan mati kadang ya. Hari-hari biasa pun itu kadang hidup dan mati gitu kan. Nah, apalagi PPKM seperti ini. Maka ini tugas kita semuanya nih ya kan, untuk membantu saudara-saudara kita di luar sana ya. Jadi kita ngomongin soal positive thinking ya. Ini penting banget ya Kang Hasbun. Kenapa ngomongin seperti ini di masa-masa pandemi seperti ini? Karena banyak orang itu yang bisa dibilang terlalu overthinking atau bahkan bisa dibilang negative thinking terkait dengan COVID. Akhirnya kemudian bisa dibilang tuh mandek ya. Mandek itu ya sudah imunnya turun, imannya juga turun gitu kan. Nah, itu. Ini pengaruh dari negative thinking gitu. Nah, bagaimana kemudian bisa dibilang kita perlu ketahui nih, seseorang yang kadang itu negative thinking itu selalu berpikiran ya kan, atau kadang selalu was. Nah, ini was-was tentunya datang dari gitu kan. Tangan, kan boleh ya kan, kata harus dibuka. Kita harus menghilangkan keraguan kita ya kan kepada apa yang kemudian tidak meragukan kita. Nah, munculnya was-was, munculnya kemudian tadi negative thinking yang terlalu over gitu kan, kita membayangkan sesuatu yang itu nggak terjadi gitu, tapi terlalu over gitu kan. Wah, nanti kalau aku ngelakuin ini gimana nanti ya, kalau aku ngelakuin ini
pasti nanti buruk nih kayak gitu. Nah ini termasuk kemudian negative thinking. Nah ini yang kemudian nggak disukai sama Allah ini gitu, terlalu over gitu. Nah maka kita harus senantiasa positive thinking. Terus apa yang mempengaruhi positive thinking? Ya, yang paling penting itu adalah circle ya. Jadi circle gitu. Jadi bisa dibilang kalau kita berteman sama orang-orang yang bisa dibilang tuh toxic ya, toxic gitu. Orang-orang circle-nya circle toxic ya kan, kita ngumpul sama teman-teman kita lalu kemudian pembahasannya tentang perempuan, pembahasannya tentang pacaran gitu kan, tentang apa namanya, tentang game dan segala macamnya, itu pasti mempengaruhi kita. Karena agama kita itu tergantung dari sahabat kita, teman dekat kita. Nah, ini juga besar pengaruhnya terhadap pemikiran kita. Makanya dari circle itu penting tuh untuk membangun yang namanya kerangka tadi, kerangka positive thinking gitu kan. Nah, maka kita harus mencari circle yang mendukung kita untuk senantiasa berkarya, ya kan, untuk senantiasa buat konten gitu. Yaitu tentang teman gitu, teman-teman dekat kita, agar kita selalu positive thinking. Nah ini penting nih. Yang pertama itu, jadi kita harus mencari circle ya. Dan dulu ya, saya juga pernah masuk ke dalam masa-masa jahiliyah, yaitu fase-fase jahiliyah gitu kan. Jadi nggak langsung suci dari lahir gitu. Jadi ada fase-fase, setiap kita pasti ada fase-fase jahiliyah gitu kan. Nah sama dulu. Nongkrong sama teman-teman yang suka ngerokok, teman-teman yang suka bisa dibilang suka nge-games, ngomonginnya pacaran mulu gitu kan, itu pasti ngikut gitu. Nah maka ini yang pertama adalah circle ya. Nah orang yang senantiasa berpikir positif, nah ini penting nih. Orang-orang yang senantiasa berpikir positif itu pasti imannya tuh selalu terkoneksi oleh sama Allah gitu. Nggak mungkin orang yang nggak berpikir positif itu dia nggak terkoneksi sama Allah ya. Makanya bisa dicek tuh. Orang-orang yang kadang selalu over thinking, orang-orang yang kadang selalu negative thinking ya kan terhadap sesuatu hal apapun itu biasanya koneksi dia sama Allah itu kurang. Ya, bisa dilihat tuh. Ya. Makanya selanjutnya adalah yaitu kita menjaga sentiasa koneksi kita sama Allah gitu. Setiap apapun kondisi kita seperti ini, nah ini untuk membuat kita termotivasi gitu kan. Apalagi yang masih muda gini, itu mumpung sekarang online ya, semuanya online gitu, perbanyak karya, perbanyak konten, kita buat konten ya kan. Lalu kemudian ya berkarya untuk umat gitu. Itu salah satu yang membuat kita tuh terus dimotivasi gitu dari yang namanya tadi circle, terus kemudian koneksi kita sama Allah, lalu kemudian dari yang namanya informasi. Nah ini juga penting nih, Kang Hasbun ya. Jadi kita itu tergantung dari referensi ya, informasi. Contoh gini, kalau ada orang yang setiap hari itu dia memasukkan ke dalam kepala dia nelan misal informasi negatif ya kan, dia nelan pornografi, dia nelan hoax gitu kan, terus kemudian yang berbau-bau sara gitu, yang pokoknya yang negatif-negatif gitu dia telan semua ke dalam kepala dia. Nah itu pasti outputnya sudah ketahuan tuh, ya kan? Betul ya. Kan, ya pelaku maksiat, dia pacaran gitu kan, ya penyebar hoax gitu. Nah dan segala macam. Nah ini tergantung dari apa? Apa yang kemudian dia telan, informasi yang dia telan, ya tergantung referensi kita. Beda sama orang yang bisa dibilang ya setiap hari dia mengkonsumsi sesuatu yang positif ya. Dia dengar kajian, nonton yang bagus gitu kan, lalu kemudian semuanya dia masukkan ke dalam kepala itu sesuatu bau-bau yang positif ya. Jadi sesuatu yang bisa dibilang itu ya sesuatu yang mendatangkan masalah terus tuh ke dalam kepala dia. Pasti outputnya tuh sama. Output yang dihasilkan pun sama gitu. Dia adalah orang yang senantiasa memberikan vibes positif ya, memberikan aura-aura positif gitu. Nah ini, jadi seseorang itu tergantung dari referensi gitu. Maka bisa dilihat orang itu perbuatan dia, bagaimana cara berpikirnya, tindakan dia itu dilihat dari referensi. Nah,
anaknya seperti ini, anaknya kemudian apa namanya mudah pacaran, ya kan, setiap hari dia sering nyebar hoax gitu kan, berita bohong, lalu kemudian pelaku maksiat gitu. Nah ini pasti ya kan tidak jauh-jauh deh, sesuatu yang dia masukkan ke dalam kepalanya itu pasti negatif terus gitu. Maka ini penting gitu. Ya Nah, betul gitu. sih, betul sih Ustaz. Terkait dengan referensi kayak sumber informasi. Nah itu kalau menurut saya pribadi itu emang pengaruhnya terhadap kita Pak, itu sangat besar itu. Contohnya aja kayak Hmm, berita apa ya, uh, orang yang setelah suntik vaksin itu meninggal. Nah itu kita hmm, sudah kayak berpikiran negatif, wah ternyata itu yang disuntikan itu bukan obat tetapi hmm, racun kayak hmm, gitu. hmm, Tapi kan hmm, aslinya atau faktanya itu kan bukan seperti itu gitu loh, hmm, bukan racun, hmm, bukan hmm, racun hmm, yang disuntikan itu. Emang benar hmm. sih. Iya, kita tuh ini penting nih. Kita tuh kadang terlalu mengkonsumsi berita-berita yang itu membuat kita negatif thinking gitu. Misal, oh, vaksin kalau disuntik kita mati, terus apa namanya kita jadi titan gitu. Ini Ya betul. kebanyakan ini wibu ini. Betul Nah, Bebo. terus kemudian apa namanya kita jadi zombie, terus kemudian apa dan banyak ini terlalu banyak konsumsi berita-berita yang negatif gitu kan. Padahal banyak tuh berita positif ya. Apa namanya vaksin untuk meningkatkan imun, terus kemudian konsumsi yang sehat-sehat, makan dan segala macam. Nah ini juga penting ya. Jadi kalau kita sering mengkonsumsi berita informasi yang negatif, itu pasti kita juga terlalu negatif thinking gitu. Nah, Nah, betul. makanya kadang kita didukung ini sih, kadang Kang Hasbun ya, kita tuh didukung sama media. Jadi kalau media tuh kadang memberikan yang negatif terus, di masyarakat pun sama nangkapnya kayak terlalu apa ya, dia menjadi terlalu takut gitu kan tentang vaksin. Nah, itu. Misal vaksin digambarkan seperti ini gitu. Nah itu masyarakat pada takut gitu. Wah ternyata vaksin kayak gini ya. Beda ceritanya kalau misal media itu memberikan gambaran vaksin tuh seperti ini kan. Jadi untuk lebih apa namanya lebih meningkatkan daya tahan tubuh gitu. Istilahnya kita agak sedikit lebih kebal sama ya apa namanya COVID gitu daripada orang yang belum vaksin dan segala macam. Nah itu setidaknya menimbulkan positif di pikiran masyarakat gitu. Oh ternyata gitu. Nah ini juga penting nih media gitu Betul betul. yang Betul sekali. memberitakan ini. Sebenarnya ya masyarakat umum itu aslinya ya butuh edukasi juga gitu. Terus terkait dengan informasi yang disebarkan itu ya apa ya, yang disebarkan itu jangan langsung disebar gitu, tapi dikoreksi dulu benar atau enggak gitu. Soalnya apalagi kan sekarang gitu, aktivitas itu banyak yang dilakukan secara online gitu. Bahkan orang rebahan saja itu yang main itu jarinya langsung ada berita dikit kayak gini langsung sebar tanpa dikaji dulu kebenarannya, Pak. Dari situ kadang ya banyak informasi yang memancing kita buat negative thinking. Nah itu. Nah, kan Benar-benar. untuk pemudanya sendiri ini Ustadz, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemuda sekarang yang tentunya terkait dengan ilmu IT-nya atau teknologinya itu lebih maju gitu, atau lebih paham terkait dengan penggunaan teknologi, terus penyebaran informasi. Nah itu dalam meningkatkan apa ya, positive thinking gitu. Itu bagaimana sih peran sebagai pemuda gitu? Nah, kita kalau ngomongin pemuda itu, ya kita tarik dulu nih, kita flashback dulu ke masa lalu, ya. Kita kalau ngomongin pemuda itu sejarahnya itu panjang banget. Kenapa? Karena ya, dulu yang membantu awal dakwah Rasulullah itu para pemuda gitu kan. Ya kan, Ya, ya. para sahabat yang usianya belasan tahun gitu kan. Terus para ulama dulu usianya masih muda-muda, sudah hafal Quran, sudah menjadi apa namanya seorang ulama gitu di usia muda mereka. Ada kemudian yang sangat terkenal mungkin yang kita hafal juga kayak Sultan Muhammad Al-Fatih, Nah, 21 tahun ya kan.
berhasil menaklukkan kota Konstantinopel, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi gitu kan, dan banyak lainnya gitu kan. Nah, kita kalau ngomongin pemuda ini bisa dibilang dia senantiasa menginisiasi perubahan gitu kan. Nah itu, maka pemuda kalau dibilang dia nggak bergerak ya, dia stagnan gitu, atau kemudian banyak rebahannya, ini nggak disebut sebagai pemuda gitu kan. Ya. Rebahan aja. Kata Imam Syafi'i itu, ya. Jadi masa muda kita tuh kalau boleh dibilang tuh kita harus fight gitu kan. Ya kita harus belajar, kita harus menuntut ilmu. Kita menikmati masa muda kita dengan susah payah, dengan kerja keras, nanti pasti kita akan menuai ya. Kita akan memetik keberhasilan, kenikmatannya itu ketika kita udah tua nanti gitu kan. Makanya pemuda ini yang kemudian dibilang sama Rasulullah yang kita harus manfaatkan sebelum masa tua kita. Bahkan dalam hadis Rasulullah itu, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Ya, salah satu 7 golongan tersebut adalah syabun, ya, bukan sabun ya, syabun, pemuda, nasya'a fi ibadatillah, yang dia senantiasa itu beribadah sama Allah gitu. Ada lagi warajulun mu'allaqun bil masajid. Gitu. Jadi pemuda yang terpaut sama masjid. Semuanya digambarkan di dalam hadis, dalam Al-Quran itu tentang pemuda semuanya. Maka pemuda ini sangat luar biasa, usia-usia produktif ya, untuk menuai di masa tua nanti dimulai dari masa muda kita. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pemuda ini? Nah, maka itu banyakin karya sih. Ya, kita harus banyakin karya. Contoh gini, kita pernah baca ini nggak, ya kan, kitab-kitabnya para ulama gitu kan, yang sudah meninggal, udah lama banget, tapi kita masih baca. Coba bayangin, berapa pahala yang mengalir untuk para ulama kita gitu kan. Beliau udah meninggal lama, tapi karya-karyanya itu luar biasa gitu. Nah sama, untuk kita yang bisa dibilang jago di bidang IT, jago di apapun itu, ya semuanya dilakukan untuk tadi dakwah gitu kan. Semuanya gitu. Karena Allah itu lebih suka orang itu yang berkarya gitu. Ya untuk dakwah gitu. Tapi kan aku nggak bisa bukan anak pondok, aku bukan keislamannya kuat, ya nggak apa-apa. Sembari belajar gitu kan, bikin-bikin konten gitu di YouTube, di Instagram gitu kan. Nah, ini bisa dibilang kita mendapat pahala dari rebahan gitu. Kita sambil rebahan mainin jempol, itu dapat pahala, enak kan? Gitu kan? Gitu. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrih. Jadi barang siapa yang kemudian menyampaikan satu kebaikan gitu, misal nih, saya mengajak satu kebaikan, ada yang mengikuti, diikuti yang lain lagi, itu ngalir tuh. Kan? Kita share postingan yang bagus, di-share lagi sama orang lain, ya kan? Nah itu dapat pahala tuh, ngalir tuh, pahala jariah tuh. Nah makanya ini, mumpung masih muda, kita banyakin berkarya. Gitu Kang Hasbun ya. Siap Kang. Masa muda kita tuh berkarya. Oke, mantap. Nggak apa-apa. Apapun background kita, tapi lakukan semuanya untuk dakwah gitu. Ya, meskipun kita, tapi kan aku nggak hafal Quran nih. Aku kan bukan anak pondok, bukan pendidikan, backgroundnya bukan yang terlalu Islami gitu. Ya nggak apa-apa, gitu. Yang penting tadi kita gunakan media sosial kita gunakan kemampuan kita. Nah, ini yang paling penting ya, Kang Hasbun nih. Kalau diberikan sama Allah sebuah skill ya, sebuah kemampuan gitu. Kalau kita nggak gunakan, itu dimintai pertanggungjawaban loh. Ya. Misal nih, ya kan, Kang Hasbun nih jago IT misal, nggak digunakan untuk dakwah, ditanya sama Allah. Ya kan? Diminta pertanggungjawaban. Kamu udah dikasih skill kayak gitu, kok nggak dipakai untuk dakwah, ya kan? Malah yang lain gitu. Nah itu dimintai tanggung jawab tuh. Makanya hati-hati nih yang punya skill, yang punya kemampuan, misal jago desain, jago editing, dan segala macamnya, ini kalau nggak digunakan untuk kebaikan, nah itu dimintai tanggung jawab Anda. Gitu Kang Hasbun. Siap Ustadz. Nah, jadi
kita harus bisa membuat diri kita pribadi itu menjadi lebih produktif lagi. Terus kita yang menyebarkan bisa menyebarkan terkait dengan informasi atau berita yang akurat terkait dengan dan juga bisa dipertanggungjawabkan, dan hal itu bisa membuat orang lain itu menjadi lebih positive thinking lagi, terus lebih bermanfaat bagi orang lain. Jangan malah yang kayak membuat orang itu lebih negative thinking, terus ya sumbernya juga agak jelas kayak gitu. Oke. Oke, teman-teman, sepertinya ini kita sudahi dulu ini ya, tidak terasa ini ya. Mungkin untuk yang terakhir kalinya ini, sebelum mengakhiri ngobrol santainya ini, mungkin bisa berikan closing statement atau berupa seperti motivasi buat kita ini agar lebih positif thinking lagi, terus lebih lebih memanfaatkan waktunya di kegiatan yang lebih lebih bermanfaat lagi seperti itu. Nah, closing statement terkait dengan pemuda ini ya, terkait dengan pemuda itu. Nah, pemuda ini adalah kata Rasulullah itu yang akan dimintai pertanggungjawaban gitu. Masa muda kamu buat apa? Nah, makanya ini penting banget ya masa muda ini. Nah, jadi pesan buat teman-teman semuanya, mumpung kita masih muda ini, kita harus banyakin karya, ya kan? Kita harus cari role model kita gitu kan, prototipe yang kita jadikan sebagai idola, yang kita jadikan sebagai panutan gitu kan. Nah, itu juga mempengaruhi kita dalam berkarya gitu kan. Oh, idola kita ini misal siapa gitu, ada seorang ustadz gitu kan. Aku pengen jadi kayak dia gitu. Atau misal Khabib Nurmagomedov gitu kan. Aku jadi pengen kayak petarung UFC gitu, yang mempertarungkan agama. Nah, kita tuh tergantung dari role model gitu. Jadi siapa yang kita jadikan sebagai idola kita, nah biasanya kita ngikut. Maka mumpung masih muda, kita harus banyakin karya, kita harus bisa memberikan yang terbaik, ya kan? Jadi kita harus bisa memberikan sebuah bekas gitu. Kita harus meninggalkan sebuah karya. Entah yang jago nulis, bikin buku, yang jago editing, bikin poster-poster kajian, atau desain-desain tentang quotes-quotes Islami gitu, atau yang suka di videografi dan segala macamnya, ya terjun ke situ, ya kan? Nah, ini semuanya tidak lepas dari apa yang sudah kita berikan untuk dakwah, untuk Islam. Jadi kebahagiaan kita itu bukan tentang caranya kita bisa mendapatkan sesuatu dari orang lain ya. Jadi bukan how to get gitu, tapi kebahagiaan kita itu adalah bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik kepada orang lain, yaitu untuk dakwah, ya kan? Jadi how to give gitu. Kang Hasbun. Syukron Ustaz. Oke teman-teman, jadi seperti itu, seperti yang dikatakan oleh Ustaz Yoga. Sekarang waktunya kita bangkit, jangan hanya rebahan saja. Gali skill kita, jangan terlalu banyak overthinking atau negative thinking. Sekarang mulai berkarya, apa yang Anda bisa silahkan dikerjakan kayak gitu. Kalau belum tahu keahliannya silahkan diasah seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Sekali lagi Ustaz Yoga, terima kasih sudah bersedia untuk ngobrol dan berbagi ilmu pada kita semua ini. Insya Allah sangat bermanfaat ini, terutama buat anak pribadi ini. Baik, teman-teman, jangan lupa untuk selalu pantau channel YouTube saya di sini, tentunya di Ngobrol Santai. Jangan lupa di subscribe, like, and comment ya. Mungkin itu saja ya teman-teman dari saya. Jika ada salah kata dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sersa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.